Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama Fiuni Melenia, Irwandi, Kuntum Ayu Fadilah, Marwa Mutiara Sati, Mega Mistika, dan saya sendiri Mutia Gita Fajar sebagai moderator. Untuk materi yang akan kami presentasikan kali ini yaitu tentang konsep laba dan akuntansi disampaikan oleh Marwa Mutiara Sati. Kepada Marwa kita persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, yang saya bahas yaitu konsep laba ekonomi dan konsep laba akuntansi. Yang pertama yaitu konsep laba. Nah, laba atau income itu juga disebut sebagai earnings atau profit. Adalah ringkasan hasil neto dari operasi bisnis selama periode waktu tertentu. Nah, laba ini merupakan bagian dari informasi perusahaan yang paling banyak diminati oleh pasar keuangan. Nah, secara konseptual, laba ini bertujuan untuk memberikan pengukuran pada perubahan rekayasa pemegang saham selama satu periode dan estimasi profitabilitas bisnis saat ini. Ini artinya yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana bisnis tersebut dapat menutupi biaya operasinya dan memperoleh imbal hasil untuk para pemegang sahamnya. Nah, laba ini ada dua. Yang pertama konsep laba ekonomi dan konsep laba akuntansi. Yang pertama yaitu laba ekonomi. Nah, yang pertama yaitu konsep laba ekonomi. Laba ekonomi ini ditentukan dengan arus kas selama periode yang bersangkutan, ditambah dengan perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, biasanya itu ditunjukkan oleh perubahan nilai pasar dari aset neto bisnis. Nah, laba ekonomi ini mengukur perubahan nilai pemegang saham. Apa sih tujuannya dari laba ekonomi ini? Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis, untuk menentukan nilai imbal hasil yang pasti bagi pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Nah, artinya apa? Artinya yaitu laba ekonomi ini merupakan indikator bottom line dari kinerja perusahaan untuk mengukur pengaruh keuangan dari kejadian selama periode tersebut. Nah, akan tetapi karena sifatnya yang komprehensif, laba ekonomi ini mencakup komponen yang berulang dan komponen yang tidak berulang, sehingga kurang berguna untuk memperkirakan potensi laba masa depan. Nah, dikatakan sebelumnya yaitu bersifat komprehensif. Nah, apa sih arti komprehensif? Arti komprehensif ini adalah, menurut PSAK, adalah kenaikan kekayaan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai hal, tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Nah, yang kedua yaitu laba permanen atau disebut juga dengan laba yang berkelanjutan atau laba yang berulang. Merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis dengan kondisi bisnis pada saat ini. Nah, menurut Revsner dan rekan-rekannya pada tahun 2001 dalam Febrianti tahun 2004, dia mengatakan bahwa laba permanen itu laba dengan komponen yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang terus-menerus ada di setiap periode. Yang ketiga yaitu laba operasi. Nah, seperti kalimatnya yaitu laba operasi, yang pastinya itu mengacu kepada aktivitas operasi perusahaan. Di laba operasi ini tidak memasukkan semua beban atau pendapatan yang timbul dari aktivitas pendanaan perusahaan, seperti beban bunga dan laba investasi yang secara keseluruhan disebut sebagai laba non operasi. Selanjutnya kita membahas tentang konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba yang dilaporkan ini didasarkan pada konsep akuntansi yang akrual. Meskipun laba akuntansi ini mencerminkan aspek laba ekonomi dan laba permanen, tetapi laba ini tidak ditujukan untuk mengukur kedua konsep laba tersebut. Nah, laba akuntansi ini menghadapi masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuan laba akuntansi tersebut dalam mencerminkan realitas ekonomi. Akibatnya, tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah menyesuaikan laba akuntansi agar dapat lebih mencerminkan konsep ekonomi alternatif atas laba tersebut. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tugas utama akuntansi akrual itu adalah pengukuran laba. Nah, dua proses utama dalam pengukuran laba itu adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal pengukuran laba. Nah, dua kondisi yang diperlukan untuk pengakuan
adalah pendapatan harus yang pertama direalisasi atau dapat direalisasi agar pendapatan dapat diakui perusahaan seharusnya telah menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk menyetorkan uang tunai. Yang kedua yaitu diterima. Pendapatan itu harus diterima perusahaan untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses menghasilkan laba harus lengkap. Nah, yang selanjutnya yaitu alasan yang menyebabkan laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi. Yang pertama yaitu konsep labanya yang alternatif. Yang kedua yaitu biaya historis. Nah, penggunaan biaya historis ini mempengaruhi laba dalam dua cara. Yang pertama, biaya penjualan kini itu tidak tercermin pada laporan laba rugi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi tidak diakui. Yang ketiga yaitu basis transaksi. Nah, laba akuntansi ini biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi yang wajar sering tidak dipertimbangkan. Yang keempat yaitu konservatisme. Yang kelima yaitu manajemen laba. Nah, manajemen laba ini menyebabkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Namun, salah satu bentuk manajemen laba, perataan laba dalam berbagai kondisi mungkin dapat meningkatkan kemampuan laba akuntansi untuk mencerminkan laba permanen. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Kuntum Ayu Fadila. Kepada Kuntum, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai komponen permanen, sementara, dan tidak relevan dengan nilai. Laba akuntansi berupaya untuk menangkap elemen dari laba permanen dan laba ekonomi, tetapi memiliki kesalahan pengukuran. Ada 3 komponen laba akuntansi. Yang pertama yaitu komponen permanen, atau komponen yang berulang, yang dimana jangka waktunya tidak terbatas. Komponen permanen ini memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi permanen. Kemudian, setiap dolar dari komponen permanen adalah sama dengan 1 per biaya modal. Terus yang kedua yaitu komponen sementara. Komponen sementara atau komponen tidak berulang tidak diharapkan untuk terjadi lagi, atau kejadiannya hanya 1 kali saja. Yang dimana komponen ini memiliki pengaruh dollar for dollar terhadap nilai perusahaan. Yang komponen sementara ini mencakup komponen permanen dan komponen sementara. Terus yang ketiga yaitu komponen nilai tidak relevan, yang dimana tidak memiliki kandungan ekonomis. Komponen ini merupakan satu distori akuntansi. Komponen tersebut timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi. Komponen nilai yang tidak relevan tidak memiliki dampak pada nilai perusahaan. Terus yang kemudian penyesuaian laba permanen. Pada penyesuaian laba permanen ini, analis perlu untuk menentukan terlebih dahulu komponen mana dari laba akuntansi tersebut periode berjalan dengan mengidentifikasi dan tidak memasukkan komponen sementara dari laba akuntansi yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa laba inti periode berjalan tidak selalu menjadi estimasi yang baik atas laba permanen perusahaan. Laba inti periode berjalan mungkin tidak mencerminkan prospek laba jangka panjang perusahaan dikarenakan 2 alasan, yaitu yang pertama, laba inti tidak dimasukkan komponen laba yang jelas diidentifikasi sebagai komponen sementara, dan tidak adanya jaminan bahwa komponen yang termasuk dalam laba inti bersifat permanen. Yang kedua, seorang analis harus mempertimbangkan perubahan jangka panjang terhadap kondisi bisnis perusahaan yang tercermin pada komponen laba tidak berulang. Terima kasih kepada Kuntum atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang penyesuaian laba ekonomi. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu laba ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, laba ekonomi itu biasanya ditunjukkan oleh perubahan nilai pasar dari aset neto bisnis. Jadi konsep laba ekonomi ini mirip dengan ketika kita mengukur imbal hasil pada efek atau sekuritas yang mencakup dividen
dividen dan kenaikan modal. Maka cara untuk mendapatkan penyesuaian laba ekonomi ini yaitu dengan menghitung perubahan kekayaan bersih pemegang saham dari sumber bukan pemilik. Caranya yaitu dengan memasukkan semua hal yang menyangkut perubahan kekayaan bersih pemegang saham. Dalam melakukan penyesuaian laba ekonomi ini, semua komponen laba, baik itu yang berulang maupun tidak berulang, akan diperhitungkan. Nah, sebelumnya apa itu laba berulang? Laba berulang itu dapat juga disebut dengan laba permanen, yaitu laba yang diharapkan terjadi sepanjang waktu. Sedangkan laba tidak berulang yaitu laba atau laba sementara, yaitu laba yang tidak diharapkan untuk terjadi lagi. Biasanya laba sementara ini hanya terjadi pada satu kali periode saja. Dikarenakan penyesuaian laba ekonomi ini komponen tak berulangnya itu masuk, maka penyesuaian ini kurang pas jika digunakan untuk memperkirakan laba di masa depan. Dan juga lebih sulit untuk melakukan penyesuaian laba ekonomi daripada laba permanen karena sifatnya lebih komprehensif. Sebab pada laba ekonomi ini kita harus melakukan penyesuaian lagi pada aset tetap yang sebelumnya dicatat berdasarkan harga perolehan. Selanjutnya yaitu tentang penyesuaian laba operasi. Ketika kita melakukan penyesuaian laba operasi, maka perusahaan akan menganalisis semua laba dari aktivitas operasi perusahaan atau aktivitas inti perusahaan. Yang termasuk pada laba operasi ini adalah semua komponen pendapatan dan beban yang relevan dengan usaha operasi perusahaan, baik itu komponen berulang maupun tidak berulang. Guna dari melakukan penyesuaian laba operasi ini adalah memberikan penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas pendanaan. Nah, ketika melakukan penyesuaian laba operasi ini, tak selamanya komponen yang berulang itu termasuk di dalamnya. Bisa saja nanti akan memperhitungkan komponen tak berulang juga, atau ada juga komponen yang berulang tapi tidak masuk dalam aktivitas operasi perusahaan. Misalnya, pada komponen berulang itu ada beban bunga, tapi beban bunga itu tidak masuk dalam laba operasi. Untuk itu, analis dituntut untuk dapat menentukan apakah harus memasukkan atau mengeluarkan pos-pos tidak berulang, yaitu dengan cara menghiraukan komponen berulang atau tak berulang tersebut, lalu kelompokkan saja mana laba dari operasi dan mana laba dengan fungsi treasury. Maka analis perlu mengidentifikasikan atau mengklasifikasikan lebih lanjut tentang konsep ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Mistika. Kepada Mega dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu akuntansi nilai wajar. Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan sudah mendasarkan pada model biaya historis. Biaya historis yaitu penentuan nilai aset dan liabilitasnya ditentukan berdasarkan harga yang diperoleh dari transaksi aktual yang terjadi di masa lalu. Contohnya, pembelian tanah yang dicatat pada laporan posisi keuangan adalah harga sebesar pembelian tanah tersebut saat pembelian atau harga awal tanah tersebut saat dibeli. Akuntansi secara perlahan namun pasti bergerak menuju model akuntansi nilai wajar. Hal itu disebabkan karena ditemukannya adanya beberapa penyimpangan dari biaya historis yang diperoleh dari dasar konservatif. Misalnya, persediaan dinilai dengan menggunakan aturan nilai terendah dari biaya historis atau nilai pasar. Itulah dalam menyusun laporan keuangan secara prinsip, biaya historis dikatakan kurang mampu menjelaskan keadaan sebenarnya, karena perubahan daya beli tersebut mempengaruhi laporan keuangan sehingga menyebabkan ketidaktelitian dan ketidakakuratan dari laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua yaitu akuntansi nilai wajar. Akuntansi nilai wajar adalah nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar. Biasanya berupa harga pasar pada tanggal pengukuran, yaitu sekitar tanggal pelaporan. Hanya untuk pembelian tanah tadi, harga yang dicatatkan pada laporan posisi keuangan dengan akuntansi nilai wajar bukan saat pembelian tanah tersebut dilakukan. Akan tetapi, harga tanah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan mempresentasikan harga tanah yang ada di pasaran saat pelaporan keuangan tersebut. Sebagai contoh yang ada di slide, dapat kita asumsikan perusahaan pada tahun pertama menghasilkan $100.000 Amerika dalam bentuk tunai, $50.000 dari menerbitkan ekuitas,
dan $50.000 dari menerbitkan obligasi dengan bunga 6% pada nilai pari. Perusahaan menggunakan $100.000 tersebut untuk membeli kondominium dengan harga sewa $12.000 per tahun. Pada akhir tahun 1, perusahaan masih memiliki kondominium tersebut yang dinilai seharga $125.000. Obligasi turun menjadi $48.000. Umur manfaat dari kondominium tersebut adalah 50 tahun dengan sisa $75.000 pada akhir periode. Kemudian kita asumsikan juga pada pendapatan sewa diterima dan bentuk tunai pada akhir tahun. Kita lihat pada slide, saat tahun pertama, saat pembukaan, biaya historis dengan fair value sama. Kemudian pada saat penutupan, saldo kas pada akhir tahun adalah $9.000 yang diperoleh dari 12.000 pendapatan sewa dikurang 3.000 dari pendapatan bunga yang dibayarkan pada obligasi. Hal tersebut sama antara biaya historis dengan fair value. Tapi pada model biaya historis, nilai kondominium pada akhir tahun menjadi $99.500. Didapatkan dari harga awalnya yang $100.000 dikurang akumulasi penyusutannya sebesar $500. Akan tetapi pada fair value, nilai yang dicatat adalah senilai $125.000. Sesuai dengan yang kita asumsikan yang tadi. Yang dicatat sebesar $125.000 itu didapatkan dari harga pasar yang terjadi pada saat pelaporan itu dilakukan. Kemudian kita lihat pada liabilitasnya. Dapat kita lihat bahwa nilai utang jangka panjang biaya historis pada awal tahun 1 atau pembukaan tahun 1 sama dengan fair value. Akan tetapi pada saat penutupan dari utang jangka panjang pada biaya historis senilai $50.000. Akan tetapi pada fair value nilainya berubah menjadi $48.000 karena adanya penurunan nilai obligasi penurunan nilai obligasi yang beredar di pasaran. Kemudian kita beralih ke laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan sewanya sama antara biaya historis dengan fair value pada tahun 1. Akan tetapi biaya historis dia mengakui adanya penyusutan dan beban bunga. Didapatkan laba tahun 1 menurut biaya historis adalah sebesar $8.500. Bahkan di fair value dia tidak mengakui adanya penyusutan, akumulasi penyusutan, tapi lalu hanya mengakui adanya kenaikan nilai sebesar $25.000 atas kondominium, dan juga diakui penurunan yang belum direalisasi atas penurunan obligasi yaitu sebanyak $2.000. Maka didapatkan jumlah laba tahun 1 menurut fair value adalah sebesar $36.000. Kemudian kita masuk ke perbandingan model biaya historis dengan nilai wajar. Ada beberapa perbedaan mendasar antara model biaya historis dengan model nilai wajar. Di antaranya yang pertama, transaksi versus penilaian saat ini. Menurut akuntansi biaya historis, nilai aset dan liabilitas sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual entitas bisnis di masa lalu. Sedangkan dalam nilai wajar, jumlah aset atau liabilitas ditentukan oleh sebagian besar nilai kini dengan menggunakan asumsi nilai pasar. Ada biaya historis versus harga berbasis pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang terjadi melalui bisnis, sedangkan menurut model nilai wajar didasarkan pada penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Dan yang terakhir, pendekatan penghasilan alternatif.
Berdasarkan biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui, yang harus direalisasi dan diterima. Namun berdasarkan nilai wajar, laba ditentukan hanya dengan perubahan neto nilai wajar atas aset dan liabilitas. Laba menurut biaya historis adalah konstruksi berbeda yang berupaya untuk mengukur profitabilitas periode berjalan, yaitu kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi biayanya. Sedangkan laba menurut nilai tidak wajar tidak dipisahkan dengan penilaian aset dan liabilitas bisnis, hanya pengukuran perubahan neto nilai aset dan liabilitas. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fioni. Kepada Fioni dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Muti. Materi selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Nah, di sini kita membahas mendefinisikan nilai wajar. Dalam arti luas, nilai wajar ini berarti nilai pasar. Nah, secara konseptual, nilai wajar ini tidak berbeda dengan nilai pasar karena nilai wajar mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini seperti investor mengenai nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar masa depan yang diharapkan timbul dari aset dan liabilitas. Nah, secara formal menurut SFAS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga pertukaran, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual aset atau yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, di sini terdapat 5 aspek tentang definisi nilai wajar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada pada tanggal pengukuran. Nilai wajar dari aset dan liabilitas ditentukan pada saat tanggal pengukurannya, yaitu tanggal laporan posisi keuangan, bukan pada saat tanggal aset itu dibeli pertama kalinya. Nah, yang kedua yaitu ada transaksi hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan transaksi yang membentuk dasar penilaian. Tidak ada penjualan aktual terhadap aset. Nilai wajar ini ditentukan seolah-olah aset sudah terjual pada tanggal pengukurannya. Nah, yang ketiga yaitu ada transaksi teratur. Konsep ini mengeliminasi pertukaran yang terjadi di dalam kondisi yang tidak biasa. Nah, yang keempat ada pengukuran berbasis pasar. Ini berarti bahwa nilai wajar sebuah aset seharusnya mencerminkan harga yang akan dibayar pelaku pasar untuk aset tersebut, bukan nilai yang dihasilkan melalui penggunaan khusus dari aset dalam bisnis yang spesifik. Untuk yang terakhir yaitu aspeknya harga keluar. Nah, nilai wajar aset adalah harga hipotesis yang mana bisnis bisa menjual aset, bukan harga yang perlu dibayar untuk membeli aset. Nah, nilai wajar liabilitas adalah harga yang mana bisnis bisa mengalihkan liabilitas kepada pihak ketiga, bukan harga yang akan mengasumsikan liabilitas tersebut. Nah, selanjutnya dalam pertimbangan dalam mengukur nilai wajar ini yaitu hierarki input. Nah, para pembuat standar telah menetapkan hierarki input nilai wajar. Hierarki input nilai wajar ini merupakan asumsi yang membentuk dasar untuk memperoleh estimasi nilai wajar. Terdapat 2 jenis input yang diakui, yaitu input yang dapat diobservasi atau observable input, yaitu di mana harga pasar diperoleh dari sumber independen pada perusahaan pelopor. Yang kedua yaitu ada input yang tidak dapat diobservasi atau unobservable input, yaitu di mana nilai wajar ditentukan dengan asumsi yang diberikan oleh perusahaan pelopor karena aset atau liabilitas tidak diperdagangkan. Nah, input yang bisa diobservasi ini akan diklasifikasikan lagi berdasarkan apakah harga itu diperoleh dari pasar primer atau pasar sekunder. Nah, ini akan menimbulkan 3 level hierarki input, yaitu ada input level 1. Input ini merupakan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang bisa diakses entitas pada tanggal pengukurannya. Nah, yang untuk kedua yaitu input level 2. Input ini termasuk harga kuotasian dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa, namun tidak identik, atau harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik di pasar yang tidak aktif atau yang tidak sering diperdagangkan. Nah, untuk input level 3 ini tidak bisa diobservasi dan digunakan pada saat aset atau liabilitas tidak diperdagangkan atau saat substitusi yang diperdagangkan tidak bisa diidentifikasi. Nah, hierarki input ini sangat penting. Level 1 harus menjadi input yang umumnya digunakan.
Sedangkan untuk input level 3 harus digunakan secukupnya. Perlu diperhatikan lagi bahwa meskipun input level 1 dan input level 2 itu tersedia untuk menilai aset dan liabilitas keuangan, kebanyakan aset operasi dan liabilitas mungkin perlu menggunakan input level 3. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fioni atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irwandi. Kepada Irwandi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik penilaian atau evaluasi. Nah, dalam teknik penilaian atau evaluasi ini sendiri ada 3 pendekatan dasar yang biasanya dipakai. Yang pertama, pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini menggunakan harga baik secara langsung maupun tidak langsung dari transaksi pasar yang sebenarnya. Pendekatan ini bisa digunakan sebagian besar input level 1 ataupun input level 2. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan penghasilan. Nah, dalam pendekatan ini, nilai wajar diukur dengan mendiskontokan harapan arus kas masa depan untuk periode berjalan. Sedangkan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan biaya, yang mana pendekatan ini digunakan untuk menentukan biaya pengganti saat ini untuk aset, yaitu menentukan biaya untuk mengganti kapasitas manfaat yang tersisa dari suatu aset. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai kelebihan dan kekurangan akuntansi penilaian wajar. Yang pertama kita akan bahas kelebihan. Ada beberapa kelebihan utama dari akuntansi penilaian wajar. Yang pertama itu mencerminkan informasi terkini. Dari akuntansi penilaian wajar itu sendiri menggambarkan atau menyajikan informasi yang benar-benar aktual berdasarkan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Akuntansi nilai wajar ini memberikan kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual bagi aset dan liabilitas. Yang ketiga, komparabilitas. Akuntansi penilaian wajar ini dapat meningkatkan komparabilitas, yaitu kemampuan dalam membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda. Yang keempat, tidak ada bias konservatif. Akuntansi nilai wajar diharapkan bisa menghilangkan bias konservatif yang saat ini ada dalam akuntansi, agar bisa meningkatkan keandalan karena netralitas, yaitu melaporkan informasi tanpa bias atau keraguan. Yang terakhir ialah lebih berguna untuk analisis ekuitas. Banyak yang berpendapat bahwa dengan mengadopsi model nilai wajar ini akan membuat akuntansi lebih berguna dalam analisis ekuitas. Namun di samping daripada kelebihannya itu, ada beberapa kekurangan. Yang pertama ialah objektivitas lebih rendah. Kritik utama terhadap akuntansi nilai wajar ialah kurangnya bisa diandalkan karena kurangnya objektivitas. Masalah ini sangat berkaitan dengan jenis input yang digunakan. Yang kedua, kerentanan terhadap manipulasi. Berkaitan dengan objektivitas yang rendah, adanya kekhawatiran bahwa akuntansi nilai wajar ini meningkatkan kemampuan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan. Yang ketiga itu penggunaan input level 3. Input level 3 ini kurang objektif karena masalah krusial yang akan menentukan keandalan akuntansi nilai wajar, yaitu sampai sejauh mana input level 3 ini akan digunakan. Yang keempat, tidak adanya konservatisme. Ada banyak akademisi dan praktisi yang lebih memilih akuntansi konservatif karena terdapat 2 keunggulan utama dari akuntansi konservatif ini, yaitu secara alamiah saling hapus bias optimis pada bagian manajemen guna melaporkan laba lebih tinggi atau aset neto yang lebih tinggi. Keunggulan yang kedua yaitu penting bagi analisis kredit dan kontra utang. Ini dikarenakan kreditor lebih memilih laporan keuangan yang menyoroti resiko sisi bawah. Dan yang terakhir adalah volatilitas laba yang berlebihan. Kekhawatiran yang paling serius dari penggunaan model nilai wajar ini adalah volatilitas laba yang berlebihan. Ini dikarenakan berdasarkan model nilai wajar, laba ini hanya perubahan neto nilai aset dan liabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Dengan berakhirnya materi yang dijelaskan oleh Irwan tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 7. Semoga video kami bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.